Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Luqman. Surat ke-31. Kita sudah sampaikan bagaimana Luqman disebut sebagai seorang soleh ini, yang pertama kali dinasihatkan kepada anaknya adalah perintah untuk tidak menyekutukan Allah atau perintah bertauhid. Sebelumnya diingatkan supaya manusia bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya kesyukuran itu bermanfaat buat dirinya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-14 surat Luqman. Ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya sudah mengandung dia dalam keadaan lemah di atas lemah dan menyusuinya hingga 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, dan kepadakulah semua akan dikembalikan. Nah, selanjutnya ini disampaikan oleh Luqman, ya, agar anaknya mengingat kedua orang tuanya dan berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya karena digambarkan bagaimana orang tua melakukan pengorbanan kepada anaknya. Seluruh harta, jiwa, bahkan otot-ototnya itu dikerahkan untuk anak. Dan anehnya orang tua ini bergembira, ya, dengan pengorbanan ini. Makanya sangat besar pengorbanan dari orang tua. Setelah disampaikan bagaimana perintah untuk berbakti kepada orang tua, juga diingatkan bagaimana orang tua, terutama ibu, ya, menanggung beban berat dalam kehamilan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sudah mengandung dirinya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Wahnan ala wahn. Semua ibu kita mengandung kita dalam keadaan lemah, terus bertambah kelemahan.
Tapi ibu kita ini ya, tetap senang ya, walaupun bertambah terus bebannya ya, beratnya pun bertambah terus, seolah-olah membawa batu di perutnya. Dan itu kita lihat bagaimana kelembutan yang diberikan oleh seorang ibu. Makanya sangat wajar kalau orang tua itu kita beri bakti. Wahnan ala wahn, bertambah lemah ya, lemah dan bertambah lemah, lemah di atas lemah ya. Masya Allah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya selama 2 tahun, walaupun ada yang lebih dari 2 tahun. Menyusuinya selama 2 tahun, dalam 2 tahun. Dan menyusui itu juga perlu perjuangan. Bahkan dalam syariat itu disebutkan dibolehkan orang yang menyusui atau hamil itu mengganti puasanya. Jadi kita bayangkan orang tua ini begitu memberi pengorbanan kepada kita. Anishkurli wali walidaik, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Sebelumnya tetap disebutkan bersyukurnya kepada Allah, karena Allah yang memberi nyawa ibu ayah kita, memberi cara supaya bertemu antara ibu dengan ayah kita ya. Menyiapkan makanan rizki ibu dan ayah kita ya. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Itu yang pertama ya. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu ya. Makanya perintah berbakti kepada orang tua ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Ilayyal masir, kepadakulah kalian semua kembali ya. Kesyukuran itu bermanfaat nanti di akhirat, tapi sebenarnya tidak juga di akhirat, di dunia pun begitu. Makanya ada salah satu hadis Nabi itu, rugi orang yang orang tuanya ada di dalam tanggungannya atau dalam keluarganya, lalu dia tidak masuk surga. Rugi itu. Orang tuanya sudah lemah, lalu dia berada dalam tanggungannya, artinya di rumahnya lah kalau bahasa kita. Kalau ada orang tua di rumah, kita rugi kalau nggak masuk surga. Bahasa lainnya adalah ini orang tidak memanfaatkan kesempatan beramal. Jadi ketika ada mertua ataupun ada ibu ya di rumah, itu ladang amal ya. Bukan ladang beban, tapi ladang amal. Di situ kita bisa berbakti. Sama ya dua-duanya nih. Ibu dan mertua tuh sama. Kalau mertua kan ibu dari sisi hukum kan, karena istri kita dilahirkan dari ibu mertua. Jadi nggak ada cerita-cerita itu buronan mertua gitu. Kadang-kadang di truk itu ada tuh di belakang tuh, buronan mertua. Maksudnya apa, dikejar-kejar mertua karena nggak bertanggung jawab apa gimana ya? Ada tuh begitu. Mudah-mudahan kita nggak begitu ya sama mertua itu ibu kita itu, karena dia melahirkan istri kita. Kalau saya istri, ilmu suami, dan selamat datang semua. Wong kita galuh.
Jangan pagi-pagi udah sarapan PMP gitu. Jadi kembali lagi ya, ibu itu tadi kita sampaikan, kalau ada orang tua yang kita urus gitu ya, di mana di rumah kita rugi kalau nggak masuk surga. Berarti sama mertua juga gitu kan, karena ada ibu istri kita di sini. Jangan malah ribut mantu sama mertua, naudzubillah. Itu pasti ada masalah-masalah kesyukuran tuh biasanya. Tidak bersyukur. Ya, Pak, kalau mertua campur tangan Pak kehidupan kita gimana Pak, kita jadi repot. Ya kita ngontrak lah, kita cari, nggak apa-apa, nggak masalah. Seminggu sekali datang. Yang biasanya kan begitu ya, usia itu mempengaruhi pola pendidikan. Ya, usia mempengaruhi pola pendidikan. Dulu ya, saya juga begitu. Waktu muda mungkin, apa saya udah tua ya sekarang ya? Waktu muda itu lebih sabar mungkin sama anak-anak, tapi kemarin-kemarin mungkin kurang sabar karena mungkin urusannya ada lagi ini lagi. Kita tahan sama anak-anak untuk bermain gitu, tapi kemarin-kemarin agak lama dikit. Nah, ini curhat atau gimana? Cepet aja gitu, karena mungkin bentar lagi ada yang nelpon, bentar lagi ada urusan lah, kira-kira gitu. Alasan sih sebenarnya. Makin tua pola pendidikannya berubah, begitu bukan nenek kita gitu ya, ataupun ibu kita atau mertua kita, pola pendidikannya berubah. Ya sabar lah kita arahkan pelan-pelan, kita doakan, karena kasih sayang dari orang tua ini nggak bisa kita wakafkan seluruh di hidup kita untuk menebusnya, itu nggak bisa. Ya, kita mewakafkan hidup kita untuk menebus bakti orang tua itu nggak bisa. Seluruh hidup kita nggak bisa. Ya, sampai ada satu riwayat, saya belum tahu ini hadisnya ini sahih atau tidak ya, tapi maknanya bagus sih, kita coba lihat. Ada Nabi menjumpai seseorang pemuda yang menggendong ibunya untuk tawaf ya, keliling Ka'bah ya. Mungkin ada satu kegiatan umroh atau apa. Kemudian orang lain atau dirinya sendiri itu bertanya, orang lain kayaknya, bagaimana ya Nabi perihal anak muda ini yang menggendong ibunya untuk tawaf? Mungkin dulu belum ada kursi roda ya, memang belum ada dulu untuk tawaf. Kata Nabi, pertanyaannya, apakah sudah membalas bakti ibu terhadap anaknya, atau membalas pengorbanan ibu terhadap anaknya? Kata Nabi, tidak, walaupun nafas itu apa ya? Sehirup nafas ya. Walaupun satu hirupan nafas itu tidak membalas. Artinya betapa pengorbanan orang tua ini luar biasa. Makanya banyak larangan dari Al-Quran atau hadis, larangan seorang anak durhaka kemudian mengatakan satu hal yang membuat orang tua sedih. Banyak larangan. Dan dalam Al-Quran itu banyak disebutkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wasiat supaya anak berbakti kepada orang tua itu banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi wasiat orang tua kepada anak, ya, bagaimana orang tua mendidik kepada anak tidak terlalu banyak, spesial biasanya dia. Termasuk ini ya. Kenapa? Karena anak itu cenderung melupakan orang tua.
beda dengan orang tua. Ya. Secara fitrah disematkan kepada Allah, dari Allah, fitrah manusia, sifat dasar manusia itu mengorbankan dirinya untuk anak. Itu fitrah itu. Ya. Jadi wajar kalau orang tua itu berbuat baik kepada anak. Yang repot ini anak yang melupakan sejarah. Dia lupa. Kalau di Indonesia ada cerita legenda Malin Kundang di Melayu tuh. Malaysia itu si Tanggang apa namanya. Walaupun itu legenda ya. Masa orang dikutuk jadi batu gitu kan. Repot kalau banyak anak yang durhaka, banyak batu-batu. Ya. Jadi secara fitrah orang tua itu melakukan pengorbanan kepada anak itu. Jadi termasuk jarang itu ada anjuran bagaimana orang tua memperlakukan anak itu, agak jarang. Yang sering itu anak supaya diingatkan memperlakukan orang tua dengan baik. Ya. Jadi kasusnya Luqman ini bukan kasus ya. Contoh Luqman ini itu termasuk jarang disebutkan dalam Al-Qur'an ya, untuk mewasiatkan kepada. Nah, ada rambu-rambunya nih. Ya, rambu-rambu dalam proses mewasiatkan sesuatu kepada anak. Jangan diartikan wasiat itu dulu mati aja, ini jangan salah ya. Nanti salah lagi nih, Pak ngomongin wasiat maksudnya apa? Masalah harta bukan ini. Nah ini ya, kita lupa bahwa wasiat itu bukan cuma harta ya. Pendidikan pun wasiat ya. Kalau di sini malah disebutkan bagaimana orang tua memberi wasiat kepada anaknya. Selanjutnya di ayat ke-15 surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau kedua orang tuamu ataupun orang tuamu salah satu diantaranya atau keduanya mengajak dengan sungguh-sungguh agar menyekutukanku, ya, menyekutukan itu menyekutukan Allah maksudnya ya. Apa yang tidak engkau tahu ilmunya, ya, maka janganlah taati dia, taati mereka berdua. Dan pergaulilah mereka di dunia dengan akhlak yang bagus, yang baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ya. Lalu kepadakulah kalian semua akan dikembalikan dan akan diberitahukan apa yang sudah dikerjakan. Nah ini sebegitu beratnya pengorbanan orang tua, tetap berada di level lebih rendah dibanding ibadah kepada Allah. Hubungan darah begitu lembut, begitu penuh kasih sayang, tetap diletakkan di bawah cinta kepada Allah. Ya. Tidak boleh dilebihin. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Ketika kedua orang tua ini ya bersungguh-sungguh mengajak kamu untuk musyrik, maksudnya begitu. Supaya menyekutukan Allah, supaya maksiat kepada Allah. Ya.
supaya melakukan hal yang tidak benar, perbuatan dosa. Ya. Ma laisa laka bihi ilm, yang engkau tidak mengetahui tentangnya, tentang ketuhanannya maksudnya. Karena segala yang disebut Tuhan itu sebenarnya tidak layak disebut Tuhan, nggak ada ilmunya bahwa dia itu Tuhan, gitulah kira-kira. Jadi kalau orang tua ini memaksa, sampai kata-katanya begitu tuh, memaksa kita untuk berbuat nggak benar, tiada taat, nggak boleh taat. Ya. Makanya cerita tentang tukang susu yang nyampurin air kan begitu. Ibunya nyuruh tuh supaya nyampurin air kepada susu, nggak ada yang tahu lah. Tapi anaknya ingat, memang Presiden Umar atau Khalifah Umar ya tidak tahu, tapi Tuhannya Khalifah Umar tahu. Dia nggak mau tuh masukin air kepada susu. Ya, kan nggak boleh tuh, haram hukumnya tuh. Mengatakan susu murni ya, tapi sementara dikasih air. Kalau minuman susu, kata-katanya minuman susu bisa jadi ditambah air. Tapi kalau disebut susu, apalagi susu murni, itu susu semua, nggak boleh ditambah air. Fala tuti'ahuma, maka janganlah Anda mentaatinya. Jadi nggak boleh tuh tuh apa, pohon singkong pak itu udah gede tuh, ayo ambil sini buat dibakar. Pak bilang dulu dong pak, ambil aja lah, ngumpet-ngumpet. Wah itu udah ngajarin anaknya bohong, udah ngajarin anaknya mencuri ya. Gak boleh tuh ya. Karena sekecil apapun syarrai ya roh, pasti diminta. Keburukan, kejahatan itu ada, dan gak cuma dibalas di sana, di akhir, di dunia aja udah dibalas. Anaknya pasti gak benar tuh, karena diajarin gak benar oleh orang tuanya. Jadi mestinya kita tidak taat pada saat itu. Seperti kasusnya Bilal yang tidak mau taat, ini kalau ini kepada tuannya. Ya. Salah satu sahabat itu disuruh cambuk oleh Bilal karena dia masuk Islam. Terus Bilal mengangkat mengangkat cambuknya dan melemparkan. Dia nggak mau mencederai saudaranya. Tuh. Sejak itu juga Bilal jadi ketahuan bahwa Bilal ini adalah Muslim, makanya disiksa. Itu hubungan dengan tuannya. Tuannya kalau zaman dulu itu pemilik dia. Ya, budak itu kan dimiliki oleh tuannya. Ya. Bilal tidak mau melakukan itu. Ya. Perintah-perintah dari orang tua yang nggak ada di sana tidak ada keriduan Allah, itu harus tidak perlu taat kepada mereka ya. Ya, jadi tetap saja berada levelnya, ada tingkatnya di bawah tingkatan perintah Allah. Tak boleh dilebih tinggikan. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, maka pergaulilah berbuatlah ya ma'rufa, baik di dunia itu. Berkawanlah, berbuat baik. Makanya ketika mungkin ya beberapa orang mu'alaf masuk Islam, orang tuanya mungkin melarang dan sebagainya, tetap disuruh berbuat baik, nggak boleh enggak. Ya, kecuali berhadapan dengan keselamatannya.
dia boleh telah kabur ataupun mencari perlindungan, boleh. Ya, dalam perjanjian Hudaybiyah tuh kan begitu ya. Orang Quraisy yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sementara orang Madinah yang datang ke Quraisy tidak boleh dikembalikan. Makanya waktu itu perjanjian Hudaybiyah itu kesel para sahabat tuh, merugikan kita tuh. Sampai ada satu muslimah ya dari Mekah kalau nggak salah, dari Mekah muslimah datang ke Madinah, menurut perjanjian harus dikembalikan, tapi dilarang oleh Allah. Muslimah ya, kalau laki-laki masih ini, tapi kalau muslimah kan perempuan resikonya tinggi ya, kalau dikembalikan ya pasti habis. Tapi pada kenyataannya perjanjian Hudaybiyah itu akhirnya banyak membuat laki-laki nggak mau ke Madinah akhirnya, karena ada perjanjian dia kemana-mana gitu. Yang kabur dari Mekah dia kemana-mana, dan dia membuat pasukan itu. Salah satu sahabat tuh membuat pasukan, kalau ada Quraisy datang ke situ dia dia hadang, sampai orang Quraisy minta sama Nabi Muhammad waktu itu jangan diiniin orang-orang gitu. Akhirnya selamat datang ke Madinah. Jadi kembali lagi ke ayat ya, di dunia itu tetap berlaku baik loh terhadap orang-orang yang mungkin di luar keyakinan. Misalnya kalau dia musyrik kan orang tuanya, ini jangan-jangan orang tuanya ngurus sesajen ataupun datang ke dukun, kita berlaku tidak baik, nggak boleh. Bapak sih doyanannya dukun, malu saya punya anak. Malu saya sebagai anak bapak. Jangan begitulah. Ajak Pak, ayo Pak, kita dukun juga kan manusia, nggak ngerti apa-apa Pak dia. Kalau dukun pinter Pak, dia jadi udah orang kaya, orang hebat, orang mungkin kehidupannya bener, nah, ini kan minta uang juga sama bapak kan. Jadi logikanya dimasukin ke, jangan marah-marah. Bapak-bapaknya biasa kalau lagi macul, kalau lagi apa, naruh sesuatu di sawahnya, bentuknya apa aja ya, kita jangan, bapak ini saja ditaruh situ, bapak ini Islam atau bukan sih, wah jangan begitu. Sampaikan, daripada mubazir Pak, mendingan buat anak, buat cucu, buat orang yang perlu kita sedekahkan. Tetap berlaku baik tuh ya. Di sini wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, disebutkan bahwa ya sahabatilah mereka gitu secara ma'ruf, secara baik. Dan banyak orang-orang yang kembali kepada Islam, masuk Islam dari anaknya ya, yang tetap berbuat baik walaupun dia dilarang untuk itu. Ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, maka ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maksudnya jalan orang-orang beriman. Ya. Orang-orang beriman itu apa? Memuliakan orang tua. Ya. Tidak taat terhadap perintah orang tua yang salah, itu orang-orang beriman, makanya ikutin. Tapi taat ketika perintah orang tua ma'ruf, bagus ya, malah bagus. Jadi orang-orang yang kembali kepada Allah maksudnya adalah orang-orang beriman, ikuti gitu ya. Pak, kasusnya bagaimana Pak? Kalau kemarin saya dengar ada orang ini nanganin anak yatim ya,
Tapi ya benarnya yatimnya yatim spesial dia. Kenapa spesial? Dia nggak tahu bapaknya karena ibunya wanita nggak benar lah, saya sebut nggak benar aja ya. Dia kira-kira di kampung tersebut itu banyak wanita nggak benar. Dia nggak tahu bapaknya siapa. Ya. Mungkin bapaknya mirip sama yang itu, mungkin bapaknya mirip sama yang satu lagi. Ya. Ini taatnya kepada siapa? Wah, ini susah ya. Kasus seperti ini, ya. Kasus dan anak-anak yang hasil perbuatan yang nggak benar ini. Ya. Kan binnya itu bin ke ininya ya. Binnya itu ke wanita ya, ke ibunya. Nggak boleh tuh. Makanya jangan sembarangan ini. Ya. Hasil anak. Ya. Karena perbuatan zina. Itu nggak bisa tuh dapat waris tuh ya, karena itu bukan anaknya jadinya, jadi anak ke ibunya ya, nggak bisa tuh. Nah ini perlu diperhatikan nih, dan tidak boleh kalau dia anak itu perempuan, bapaknya ini yang dulu itu nikahnya zina dengan ibunya ini, nggak boleh wali kepada dia, nggak boleh, harus orang lain yang diinin wali. Jangan salah, nanti anaknya nggak sah jadinya itu nikahnya. Kan nikah harus ada wali. Ini pelan-pelan kita rapihkan ya, dan kita ingatkan kepada orang tua supaya jangan membiarkan anak berlama-lama ya bersuka-sukaan gitu, terus nggak disuruh nikah. Bahaya tuh kalau dia mencoblos duluan. Kalau Pak Ustadz Abdul Somad tuh ngomong gitu, mencoblos duluan. Dia ini yang dengerin saya mungkin, Pak gimana Pak, anak saya begitu. Ini dalam hati aja kayaknya, saya dulu khilaf begitu. Ya harus disampaikan, sehingga anaknya nggak ngarepin bapaknya ketika perkawinan, karena tahu dulu berdosa lah, khilaf lah, kita sebut aja khilaf aja. Mudah-mudahan taubat setelah itu, karena di Indonesia nggak ada hukum rajam atau hukum kalau dia masih belum nikah waktu itu dan berzina, hukum cambuk nggak ada kan, dia bertobat. Tapi status hukumnya harus disampaikan. Status hukumnya ini harus disampaikan bahwa ini anak dari perbuatan yang tidak sah. Walaupun bahasanya halus, tidak sah, artinya perbuatan zina itu. Ya. Dan bapak, ya, ketika dia sudah balik dikasih tahu, itu bapak tidak punya hak untuk mewalikan kamu. Terserahlah walinya siapa gitu, yang ada hubungan yang bisa diurut. Kata KUH Ciampea saya masih ingat itu. Jadi nggak sembarangan tuh pakai wali hakim. Wali hakim itu nggak sembarangan. Kenapa? Karena ada sekitar 16 urutan lagi yang bisa menjadi wali. Harus dicari. Ya. Ya. Pak, kasusnya gimana Pak? Kalau bapaknya meninggalkan dia, meninggalkan orang tua ini ya, ibu ini udah tahu kemana, udah meninggal kali, nggak jelas Pak. Kalau ini hasil pernikahan yang sah, itu harus dicek walinya tuh. Ya. Sampai 16 tuh saya pernah ngobrol sama KUAS itu. Sampai 16. Jadi mungkin ada di atasnya, ada kakeknya, ada pamannya, ada wah macam-macam itu, saudara laki-lakinya macam-macam. Sampai jelas dulu itu, udah nggak ada semua, baru wali hakim. Itu. Ini kenapa kita ngomong situ ya? Iya karena ini hubungannya dengan di masyarakat, ya. Masyarakat entah dahulu sampai sekarang itu begitu. Itu ada anak-anak yang memang hasil perbuatan yang tidak sah, ya. Baik itu dijadikan pekerjaan kayak wanita tunasusila ya. Ya. Atau itu bukan pekerjaan karena dia nggak benar waktu mudanya, kira-kira begitu. Terus dia harus anak ini harus
Berbuat baik kemana? Ya kedua-duanya, anak secara biologis, ini kan biologis ya, walaupun secara hukum dia haram ya. Tidak bisa disebut, bukan anak dia sebenarnya secara hukumnya. Anak secara biologis iya, secara jasad iya, tapi dia tidak sah menjadi anak karena dilakukan dengan cara yang tidak, bukan sesuai dengan syariat ya. Oh iya, tadi itu ceritanya karena gimana kasusnya kalau ada yatim makna, yatim secara makna, orang tuanya meninggalkan dia gitu ya. Apalagi anak dari wanita yang nggak benar, gimana kita berbaktinya? Ya, kepada ibunya jelas, kepada bapaknya karena nggak jelas nggak bisa gitu. Dia ngaku-ngaku itu nggak bisa. Orang yang masuk banyak ke ibunya kan kita bingung. Ini memang harus disampaikan ya, hal-hal seperti ini harus disampaikan sehingga masyarakat juga paham dan berhati-hati. Makanya sering saya sampaikan sama teman-teman tuh, kalau anak sudah cukup usia, kemudian ada persiapan walaupun nggak seberapa, nikahkan. Ya, Pak, tapi saya nggak ada biaya buat rame-ramenya Pak. Nanti saya nggak kesohor dong Pak. Dianggap pelit lah. Kan saya udah mulangin dong Pak. Kan kemarin saya udah ngasih kemana-mana biar bisa jadi bahan untuk mulangin orang-orang. Jangan begitu mikirnya. Mikirnya adalah ketika anak sudah bersuka-suka, sudah ada kelihatan yang mau ini, panggil. Kalau ini kasusnya anak gadis ya. Panggil, sampaikan. Anda suka dengan anak saya? Suka Pak. Anda mau menikah? Gimana ya Pak? Saya belum punya kerjaan Pak. Saya baru aja lulus SMA, belum punya kerjaan. Tapi kamu mau kerja? Mau sih Pak. Apa aja saya mau sih Pak. Tapi sekarang lagi susah kan kerjaan Pak. Gimana Pak? Tapi kamu suka dengan anak saya? Suka. Ya udah nikah. Pak, terus gimana nih? Gini-gini nanti saya makan apa gini? Udah bismillah. Allah yang nanggung. Yang penting kamu beribadah. Gitu. Wah, nyari mertua kayak gini susah. Ya kan? Wah, Pak Arfan nyari mertua yang jarang. Ya kalau orang beriman kan begitu. Yang dipikir tuh kebahagiaan anak ya sesuai dengan syariat Allah. Udah kamu nikah gampang, ke KUA aja lah sebentar, nggak perlu modal 1 juta selesai. Ya. Wah nanti rame-rame, udah nanti urusan rame-rame nanti kita undang aja berapa orang, bikin selamatan gitu ya, anggaplah modal 400-500 ribu cukup. Ya, Nabi itu menyuruh untuk rayakanlah walimahmu walau dengan 1 ekor kambing. Ukuran 1 ekor kambing kurang lebih 2-3 juta kan. Oke. Tapi Nabi juga enggak begitu. Ditanya seorang pemuda tuh, ditanya, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Ada cincin besi nih. Ya udah itulah jadi mahar. Itu sampai cincin besi nggak ada apa-apa. Nabi pernah melakukan pernikahan dengan salah satu ummul mukminin ya, dengan salah satu istrinya. Apa? Itu aja tepung teman-temannya itu dikumpulin tuh, ada kira-kira makanan apa, gabung gitu. Udah itu aja jamuannya Rasulullah, walimahnya Rasulullah. Kalau bahasa kita bikin roti lah, bikin kue berapa biji udah cukup. Kan sebenarnya salah satu maksud walimah itu kan menyampaikan kepada orang lain bahwa ini istri yang sah. Itu. Jangan anak jadi jadi bahan balas dendam. Nih kesempatan ini, kapan lagi saya bisa ngambil duit dari orang-orang. Anak ayo kita rame-ramein, undang biar orang pada banyak yang datang. Nanti kan uang saya yang udah kemana-mana kembali. Kalau niat menyampaikan sesuatu kepada orang, itu niatin aja menolong, niatin aja hadiah, karena dia sedang butuh kan. Tapi dia orang kaya Pak, nggak butuh. Nah ini repot nih, ini masalahnya menolong dicampur dengan hutang. Jadi nyampur kayaknya tuh.
Kalau perlu kita tulis dari Pak Arpan 100.000 ditulis itu. Ya, nanti kalau pulang awas ya, kalau nggak 100.000, naudzubillah. Ini kalau bantu aja. Ya, mungkin orang sini udah tahu kalau yang amplopnya nggak ada, kosong, nggak ada namanya, itu dari Pak Arpan, nggak apa-apa biar tahu. Ya. Karena kita memberikan sesuatu dan nggak perlu lah. Menurut saya itu nggak perlu gitu. Pak Arpan nih ngaco-ngacoin aja. Di sini kan udah biasa Pak begitu Pak. Nah, kata-kata udah biasa ini yang menyulitkan. Orang jadinya harus dirayakan ya kita panjang ke situ ya. Karena ini yang dihadapi masyarakat begitu. Ya. Yang terpenting adalah nikahnya, bukan perayaan hebat kayak gitu, bukan, nikahnya. Ya. Kenapa Pak Arpan ngomong gini? Mengalami saya waktu adik dulu ya. Saya sampaikan ya, mudah-mudahan karena kebaikan ya. Saya pikir bagus disampaikan sama. Adik saya itu kita panggil itu calon suaminya. Baik-baik. Kamu benar mau nikah sama adik saya? Iya, Pak. Gini. Ya udah kalau begitu seriusin. Panggil orang tuanya ataupun kakaknya ke sini. Enggak usah lama-lama lah. gitu. Kita hadapi itu adik ipar saya itu. Saya sampai bilang begini sama adik saya, kalau betul-betul ya, saya masih ingat kalau betul-betul calon kamu itu benar mau menikahi kamu dengan baik gitu ya, dengan syariat agama ini, dia akan datang. Benar, dia datang sama kakaknya langsung nih, ibaratnya ini rencanakan pernikahan. Begitu, udah nggak usah dipikirin yang lain. Ini kan saya punya apa, kalau perlu banyak yang dibelikan. Memang sih untuk kebahagiaan, tapi belum tentu kawan. Ya, belum tentu itu spring bed yang kita beli, kambing yang kita berikan, kemudian lemari yang kita berikan pada saat pernikahan itu belum tentu membahagiakan. Jangan salah, bukan. Yang membahagiakan adalah ketika semua dimudahkan. Karena nikah itu disuruh mudah. Cerai disuruh susah ya. Persulitlah cerai, permudahlah nikah. Jangan dibalik ya. Nikah susah, ribet, banyak aturan, harus ini, harus itu, harus punya ini, harus punya itu. Sementara cerai cepet, udah lepasin aja lah. Suami kayak gitu mah, emak nggak ngelihatnya nggak resep, udah lepas. Enak bener nyuruh anak cerai ya. Pak Arpan kok tahu ada yang kayak gitu? Orang saya tahu. Enak bener gitu nyuruh anak itu cerai. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Itu setan tuh tepuk tangan gitu. Wah, jadi ini cerai nih, wah ini. Ya. Mohon maaf ya kalau saya obrolan itu mungkin mengena beberapa orang. Bukan maksud apa-apa, bukan maksud nyindir, bukan masuk apa, cuma diingat yang terpenting oleh kita adalah aturan caranya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai aturan kita atau aturan kampung sini atau aturan yang biasa sudah dilakukan orang-orang di sini, jangan. Ya. Saya pernah menyaksikan, nah ini sedikit cerita ini. Saya pernah menyaksikan ya seseorang yang menikah itu di Jawa nih, di kampung istri dulu. Ya. Sederhana gitu. Setelah menikah dia saya menyaksikan sendiri. Dia ngundang orang untuk selamatan, persis kayak kita tahlilan gitu di sini. Ngundang selamatan. Kemudian ada yang nyanyi lagu Islam itu. Ponakannya ya, saya masih ingat ponakannya itu berdua nyanyi. Rumahnya juga bawahnya tuh tanah, kita pakai tikar dari pandan itu. Habis itu kita makan ya. Bukan tidak mampu, kakaknya juga tanahnya banyak ya. Termasuk bapak itu termasuk banyak juga. Orang kaya lah. Tapi dia nikah secara sederhana ya.
Kita ngelihatnya sahdu gitu, apa namanya, masya Allah gitu. Mudah-mudahan alhamdulillah sampai sekarang bagus udah punya anak ya, jadi nikah itu dimudahkan ya. Pak, calon mertua saya mah nggak mau begitu Pak, dia pengen paling enggak uang yang dipegang tuh 20 juta Pak, terus barang-barang yang datang itu ya satu set lengkap lah, kamar tidur semua diselengkapi, ada lemari, ada apa macam-macam semua dilengkapi, total itu bisa 30 juta Pak. Nggak bisa mertua saya tuh kalau yang model Pak Arman bilang itu mertua. Tanya baik-baik, saya tidak sanggup seperti itu. Saya sanggupnya ngasih uang 5 juta misalnya ya, itu pun minjem. Kita ke KUA kemudian kita ini sedikit lah ada, ditolak, nggak mau saya rendah dong kalau begitu. Masa anak saya dihargai 5 juta? Masya Allah, emang anak dijual. Ini ukuran Indonesia 5 juta rupiah, bukan 5 juta ringgit atau 5 juta dolar, bukan. Nah kalau begitu ya sampaikan baik-baik, ya nggak apa-apa Pak, mungkin kita belum berjodoh gitu, kami akan mundur ya. Kita datang, cari yang lain ya. Saya udah cinta banget ya, cinta kan kadang-kadang manusia yang manusia yang ya terbawa perasaan. Aduh, kembali lagi di ujung ayat ini ya. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu kepadakulah kalian semua akan kembali, ya dikembalikan, dan akan dikabarkan kepadamu semua apa yang sudah kamu lakukan. Jadi dikembalikan, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Seluruh kehidupan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan ya semua yang kita lakukan akan dikabarkan lagi ya, termasuk kata-kata kita yang nggak benar terhadap orang tua. Pak, kalau kata-kata orang tua yang nggak benar terhadap anak gimana? Salah juga ya, salah juga itu. Ini banyak pelajaran ya dari Luqman ini, bagaimana orang tua berhubungan dengan anak, cara mewasiatkan kepada anak ya, tetap menempatkan kesyukuran kepada Allah, syariat yang Allah sebutkan, termasuk tata cara yang Allah berikan itu lebih tinggi dibanding ketaatan kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.